Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami banggakan, yang kami cintai, siswa-siswi MTS Negeri 1 Jember yang berbahagia. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran fikih secara daring. Pada pembahasan kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang pengurusan jenazah. Anak-anak yang berbahagia, setiap manusia suatu saat pada waktunya akan menemui ajalnya atau kematian. Tidak ada yang kekal di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk yang hidup pada akhirnya akan mati. Oleh karenanya, ketika kita menemukan saudara-saudara kita seiman, semuslim, seakidah, satu agama, maka ketika mereka mengalami sakaratul maut, kewajiban kita adalah menuntun mereka untuk membaca kalimat tahlil la ilaha illallah, agar kalam terakhir atau ucapan yang terakhir yang dibawa adalah kalimat tahlil tersebut, sehingga kemudian mendapatkan jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang berbahagia, ketika seorang muslim atau muslimah wafat, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah membaca istirja, yaitu bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua adalah memejamkan matanya. Ketika ruh sudah keluar, setiap manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jasadnya sudah tidak bisa berfungsi lagi, tidak bisa berfungsi lagi. Oleh karenanya, kalau terakhir dia dalam kondisi matanya terbuka, maka orang-orang di sekitarnya berkewajiban untuk menutup matanya, memejamkan matanya. Kalau mulutnya terbuka, maka mulutnya pun juga ditutup. Kemudian yang keempat, melipat kedua tangannya di atas perut. Jadi posisinya di antara dada dan perut, ya, dilipat dengan ketentuan tangan kiri di bawah, sedangkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Jadi seperti ini, ya. Kemudian yang terakhir adalah menutup seluruh tubuh agar tidak terbuka auratnya, ya. Jadi kita harus memperlakukan orang yang sudah wafat itu dengan sebaik-baiknya, dan sampai auratnya tersingkap, terbuka. Ini hal-hal yang pertama-tama perlu diperhatikan ketika ada seorang muslim yang wafat. Setelah hal-hal tersebut dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah segera memberi kabar, memberitahu saudara-saudaranya yang lain yang masih belum mendapatkan kabar duka, dihubungi, ya, agar mereka bisa bertakziah, ya, agar mereka bisa ikut dalam pengurusan jenazah saudaranya. Kemudian setelah itu baru kemudian segera dilaksanakan proses pemakaman. Jadi memang utamanya ketika ada seorang muslim yang taat, yang baik, itu hendaknya segera dilaksanakan proses pemakaman
disegerakan, jangan ditunda-tunda, agar supaya mereka segera bertemu dengan amal bagusnya, dengan amal solehnya. Kemudian selama prosesi dari awal dia wafat sampai berjalan prosesi itu ke pemakaman, hendaknya para takzin itu tidak membicarakan kejelekan, tidak membicarakan kejelekan mayit tersebut. Karena bagaimanapun ketika manusia itu sudah wafat, maka kita sebagai saudaranya sesama muslim itu tidak diperkenankan membicarakan keburukannya. Yang kita tahu darinya cukuplah yang baik-baik saja, sedangkan yang tidak baik kita simpan, kita tutupi. Bukan malah ketika sudah wafat atau masih dalam prosesi pengurusannya yang dibicarakan adalah keburukan jenazah, itu tidak boleh. Kemudian kalau sudah selesai semua proses, nantinya dari proses memandikan dan mensolati itu hendaknya jangan ditunda-tunda lagi, disegerakan untuk dibawa ke pemakaman untuk dikuburkan. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya teknis detail dari pelaksanaan pengurusan jenazah yang merupakan bagian kewajiban kita sebagai kaum muslimin adalah memandikan. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Ya, syarat-syarat orang yang bisa memandikan ini adalah yang pertama dia balik, yang kedua dia berakal sehat, yang ketiga dia amanah, ya, dan yang keempat dia tahu tata cara proses memandikannya serta hukum-hukum yang berkaitan dengan proses pemandian jenazah. Ya. Terus siapa orang yang paling berhak untuk memandikan? Jadi ada orang yang didahulukan dalam proses memandikan ini adalah orang yang apabila jenazahnya itu laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki juga. Dan yang utama adalah ya kalau dia itu anak, maka yang memandikan adalah bapaknya. Kalau yang mati atau yang wafat itu bapak, maka yang memandikan adalah anaknya. Jadi seperti itu. Dan saudara-saudara dari mayit, bisa saudara kandung, bisa juga paman atau keponakan. Intinya adalah keluarga dalam, keluarga terdekat, supaya nanti tidak terjebak pada hal-hal yang membicarakan aib dari jenazah tersebut. Karena setiap orang tentunya punya aib, punya hal-hal yang perlu ditutupi, baik dari sisi fisik, keadaan ketika mati itu kan macam-macam, ya, dan itu perlu dirahasiakan. Kalau orang lain kadangkala setelah pemandikan itu, setelah memandikan itu bercerita mayatnya begini, mayatnya begitu. Jadi itu yang perlu dihindari. Kalau jenazahnya adalah jenazah perempuan, ya, maka yang orang yang utama memandikan adalah ibunya kalau itu anaknya yang mati, atau anaknya kalau ibunya yang mati, atau neneknya, pokoknya keluarga terdekat. Ya, termasuk juga yang boleh itu suaminya boleh, tapi juga perlu diperhatikan dalam proses terakhir nanti suami itu termasuk orang yang batal wudu kan. Jadi ketika proses wudu, memandikan dengan niat serta memwudukan jenazah itu hendaknya
bukan suami yang melakukan, tidak di akhir itu, tapi orang yang tidak. Hal-hal yang perlu dipersiapkan di dalam proses memandikan jenazah itu, yang pertama adalah air yang bersih atau air yang suci yang mensucikan. Kemudian juga harus ada sabun, ada sampo, ya. Kemudian disiapkan juga handuk, kain untuk mengusap air setelah dimandikan, ya. Kemudian ya ada kapur barus atau bahan-bahan lain yang dapat mengusir serangga, ya, yang juga berfungsi sebagai harum-haruman. Kemudian ya disiapkan di situ ya tempat memandikan atau istilahnya itu dipan atau meja untuk membaringkan jenazah, kemudian kursi untuk. Selain itu yang perlu disiapkan adalah kain penutup aurat, sarung tangan, ya, dan hendaknya dimandikan di tempat yang tertutup, ya, yang tempat yang tertutup, biasanya ditutupi selambu gitu. Anak-anak yang berbahagia, adapun teknisnya atau tata cara memandikannya adalah, pertama yang perlu ini ya menjadi perhatian adalah yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi, dimandikan di tempat yang tertutup, kemudian menutup aurat dengan kain, ya, yang maksudnya ya kain basahan, kain yang dibasahi, diguyur. Jadi mayit itu tidak dalam posisi telanjang bulat, tetapi ditutup oleh kain. Membersihkan kotoran dengan nasi yang melekat di anggota badan, kemudian menekan ya perut dari apa istilahnya itu jenazah agar keluar kotoran yang ada dalam perutnya, jadi ditekan. Biasanya itu didudukkan atau dimiringkan, ya, agar apa yang ada dalam perut itu keluar. Walaupun tidak harus keluar semua, tapi paling tidak itu keluar, nanti kotoran-kotoran yang tersisa di rongga dubur itu keluar. Kemudian meninggikan kepala jenazah, ya, agar nanti mudah dalam proses penyampungan atau memberikan pembilesan di rambut. Apalagi jenazahnya perempuan, rambutnya panjang itu ya perlu perlakuan yang lebih gitu secara khusus, yaitu ditinggikan. Kemudian memasukkan jari-jari tangan yang telah dibalut itu ke dalam rongga-rongga seperti telinganya, masukkan sampai hilang apa ya, yang licin-licin itu sudah sampai hilang. Kalau sudah tidak licin lagi berarti sudah bersih. Ke dalam telinganya dibersihkan, mungkin di mulutnya ada, bibirnya ada yang kotor, giginya dibersihkan juga, yang terjangkau ya, yang terjangkau. Kemudian menyiramkan air ke seluruh badan, dimulai dari yang kanan dulu baru ke sebelah kiri, ya. Kemudian agar wangi ya, selain disabun badannya itu juga dibilas dengan air sabun atau air yang dicampur dengan wewangian, ya. Kemudian yang perlu sangat diperhatikan adalah melakukan proses pemandian itu harus dengan ekstra hati-hati, dengan penuh kelembutan, jangan kasar, jangan terlalu keras, tapi harus dengan lemah lembut. Kemudian najis-najis yang ada di dalam, najis-najis yang ada di tubuh jenazah itu harus betul-betul keluar dan betul-betul dibersihkan, ya, sehingga tidak lagi nanti ketika dikafani itu masih ada yang tersisa.
atau malah mengotori kain kafan. Maka di dalam proses memandikan itu betul-betul sudah dihilangkan najisnya. Kemudian setelah selesai semua proses pembersihan najis, kotoran itu baru disucikan lagi, dibilas yang terakhir dengan membaca niat, nawaitul huslal ala hadzal mayyit lillahi ta'ala. Kalau laki-laki, kalau perempuan, nawaitul huslal ala hadhil maitati lillahi ta'ala. Setelah itu dibilas ke seluruh anggota tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bilasan terakhir ini sudah betul-betul jenazah ini bersih gitu dan suci. Baru kemudian jenazah ini diwudui ya, dan niatnya dibaca oleh salah seorang yang melakukan proses wudu. Dia membaca niat dengan membaca nawaitul wudu'a ala hadzal maiti lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a ala hadhil maitati lillahi ta'ala. Seperti itu prosesnya. Kemudian setelah selesai ya, baru dikeringkan yang lain anggota tubuhnya. Nah, setelah itu baru kemudian dipindah ya untuk dilakukan proses pengkafanan. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.